Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karwati SPD. Saat ini saya sebagai pengajar mata pelajaran PPKN di SMPIT Ummul Qura Depok. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Prodi PPKN Universitas Syah Kuala Aceh dengan nomor peserta 201500024809. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 8D dengan materi Lembaga Penyelenggara Negara. Berikut ini video praktik pembelajarannya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersama UKI maju bersama. Allahu Akbar. Berdiri, coba berdiri, jawab berdiri. Ya, saling berhadapan dengan temannya. Dicek ya, dicek ya. Nah, dicek ya. Jilbabnya rapi atau tidak coba? Ya, dirapikan jilbabnya ya. Oke, sudah bersih, sudah rapi, baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 10. Wahid Isani Salasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah was-sabiquna as-sabiqun. Shadaqallahul azim. Nah, berarti akan mengecek nih kehadiran, sepertinya ada bangku yang kosong. Boleh, Mia ketua kelas sudah cek kehadiran teman-temannya? Putri nggak masuk. Oh, Putri kenapa? Sakit. Oh iya, sakit. Ada teman satu komplek dengan Putri? Ada? Ya, baik. Mudah-mudahan kita doakan Putri bisa sembuh ya, lekas sehat dan besok bisa kembali lagi ke sekolah. Hari coba. Nisa seperti halus sekali hari ini, wah. Dan senyum juga manis ya. Sehat-sehat ya, Indonesia. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil namun sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju
bab kedua. Ada yang masih ingat? Kita akan belajar yang kemarin kita belajar tentang apa? Silakan. Ya, angkat tangan siapa? Yang ingat? Ya, silakan Nahla. Apa Nahla? Indonesia sebagai negara kesatuan. Iya, Anissa. Gimana Anissa? Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat. Ya, Indonesia sebagai negara kedaulatan rakyat. 5 hal tersebut yang mencirikan negara Indonesia, ya. Sebagai negara tadi yang sudah disebutkan semuanya. Dan sekarang di bab baru ini kita akan mempelajari bagaimana sih tata dan sistem pemerintahan Indonesia. Dan pembelajaran yang hari ini kita akan bahas bersama, ya. Yang pertama, ya. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, ya, pembelajaran problem based learning, ya, diharapkan kalian mampu mengetahui tentang lembaga-lembaga negara, baik tugasnya, wewenangnya atau fungsinya, ya. Nih, yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya. Setelah berdiskusi bersama temannya, bersama kelompok, kalian bisa menyusun laporan singkat tentang fungsi, wewenang, tentang lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga-lembaga negara tersebut. Dan yang ketiga, setelah menyelesaikan pembuatan mind mapping, ya, diharapkan kalian bisa menunjukkan mind mapping tersebut, ya, di depan teman-temannya, di depan kelas dengan penuh percaya diri, ya. Ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang insya Allah nanti kita akan lakukan, ya. Dan ada beberapa rangkaian kegiatan, ya. Yang pertama ini nanti akan ada pretest, kemudian ada diskusi kelompok, ya, membahas tugas penyelesaian masalah melalui mind mapping, ya. Yang ketiga tadi setelah pembuatan tugas dalam presentasi, ya. Kemudian nanti di dalam proses pembelajaran tersebut ada beberapa penilaian, ya. Di antaranya adalah penilaian singkat, keterampilan, dan sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian di bab 3 ini. Yuk, ini ada pretest. Silakan diambil laptopnya, ya, dibuka GCR. Di GCR-nya buka, itu ada Yesus, ya. 5 pertanyaan. Yang pertama, anggota lembaga legislatif dipilih dalam sistem pemilu oleh siapa? Ya, kemudian yang kedua, singkatan RUU dalam konteks lembaga legislatif, ya, disebut dengan apa? Ya. Kemudian fungsi utama dari lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan apa? Ada video nanti kita saksikan, ya. Apa yang informasi apa yang ditayangkan dalam video tersebut? Lanjut bersama saya Rani Saputra. Saudara Pasal Buruh kami siang rencananya menggelar unjuk rasa di dekat istana dan depan gedung DPR Jakarta Pusat pada hari ini. Sejak Kamis pagi, polisi menutup akses ke arah istana negara. Akses jalan hanya sampai sekitar Patung Kuda. Ada beberapa tuntutan rasa, yakni mencabut 3 undang-undang, yaitu lembaga dan penguatan sektor keuangan serta undang-undang kesehatan dan juga undang-undang cipta kerja. Sejumlah massa buruh datang dari Jakarta dan wilayah sekitar. Ada rekan kami Anissa Karima yang berada di kawasan Patung Kuda, lokasi berlangsungnya unjuk rasa buruh dan tenaga kesehatan. Karima, ada tuntutan massa cabut 3 undang-undang. Apa masalah dengan 3 undang-undang itu? Apa yang mereka utarakan sebenarnya? Ya, benar sekali. Pada masa aksi pada hari ini terdapat ada 3 undang-undang yang dituntut atau dilayangkan oleh masa demonstrasi, seperti menolaknya Omnibus Law, mencabut undang-undang kesehatan, dan juga mencabut undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Lalu apa saja isi dari undang-undang tersebut yang dipermasalahkan? Sini ada judulnya demo buruh tuntut cabut
3 undang-undang. Menurut kalian ya, kenapa sih buruh nih demonya di sekitar Istana Negara dan gedung DPR MPR ya? Menurut kalian ada apa sih di Istana Presiden? Apa ya? Kenapa juga harus ke gedung DPR MPR? Kenapa enggak di misalnya di depan gedung apa? Di gedung HI gitu ya, atau di depan mall gitu? Ya, menurut kalian apa? Yang kenapa mereka demonya ini di sekitar Istana Negara dan gedung DPR? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Silakan sih Pak. Soalnya kan DPR itu yang buat undang-undang. Oh, Nah, nanti kalau undang-undangnya udah keluar, terus presiden yang mandikan. Oke, ya, good. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Undang ya. Ya tadi ya, Syifa tentang cabut 3 undang-undang. Ya, itu mendemo di istana Presiden dan gedung DPR karena memang ada kaitannya ya, ada kaitannya yaitu nih yang akan kita bahas yaitu tentang lembaga penyelenggara negara ya. Mengenai lembaga penyelenggara negara ada 3 ya, ada 3 yang berperan penting di dalam mengelola, mengatur suatu pemerintahan ya, yaitu apa yang pertama? Lembaga legislatif ya. Tadi itu ya gedung DPR membuat undang-undang. Nah ini DPR adalah dia merupakan lembaga legislatif. Nah ini lembaga legislatif ini fungsinya ini nih ya, sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Legislasi ini kalau lagi fungsi legislasi berarti membuat undang-undang ya. Kalau fungsi pengawasan berarti lembaga legislatif mengawasi bagaimana undang-undang tersebut dilaksanakan. Dan fungsi anggaran selain juga membuat undang-undang, DPR juga mengatur keuangan. Sekarang ada lembaga yudikatif. Nah, yudikatif ini tujuannya apa? Ya, yang kaitannya dengan ya hukum, menegakkan hukum, memberikan keadilan dan memutuskan perselisihan hukum. Ini jelas ya. Tujuan utama lembaga yudikatif adalah untuk memberikan keadilan, menegakkan hukum, dan menjaga supremasi hukum. Sampai sini ada yang ditanyakan? Anak-anak tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Nah, di dalam negara-negara lain mungkin istilah itu ada yang namanya pemisahan kekuasaan ya, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi di Indonesia namanya bukan pemisahan tapi pembagian kekuasaan. Dan kalau 6 tahun itu dirasa cukup waktunya untuk menghilangkan trauma-trauma itu dan belum membangun, kepala desa yang belum membangun masih sibuk konsolidasi, sudah memasuki masa habis masa jabatan. Dan yang berikutnya ada terkait dengan penambahan dana desa yang diambilkan dari dana transfer daerah. Kita tentukan 20%. Sebelumnya mungkin tidak ditentukan, cuma besarannya kemarin itu kira-kira 8%. Presiden langsung mengutus Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, untuk turun langsung ke Pulau Rempang. Jokowi pun memerintahkan Menteri Bahlil untuk mengunjungi Rempang esok hari atau lusa. Hal itu dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang sudah dilakukan antara pemerintah daerah setempat dengan masyarakat. Silakan. Nah, dari kedua video ini ya, nanti kalian diskusikan bersama temannya. Nah, nanti sekarang buat yang akan membagikan kelompok ya. Ini bisa 4 ya, 4, 5 ya. Silakan diatur berkumpul bersama teman kelompoknya ya, dan bisa membuat mind mapping ya. Nah, bisa melalui kantor ya. Silakan. Kalau nanti buatnya akan bagi-bagi ya suara. Yang sebetulnya kita legislatif, eksekutif, yudikatif ya. Ini buatnya ambil yang awalnya aja ya. Kalau ini yaitu adalah leg. Ayo Mbak,
diambil dari legislatif. Coba yang ini, tes suara. Ya. Ini yudikatif ya. Tes suara yudikatif ya. Sekarang eksekutif. Kalau eksekutif X. Oke, siap? 1, 2, 3. X. Kalau yang sana dam. Ini Oke, siap? Mbak, tes suara. Dam. Lalu nadanya dong. Dam. X. Nah, sini ya, KPD. Tadi sudah ya. Yang pertama, kalian menyimak penjelasan guru tentang lembaga negara. Kemudian tadi kita semuanya sudah menonton ya, sudah melihat dua video kasus ya tadi. Kemudian dua dari video tadi silakan pilih salah satu ya, kalian bahas ya. Apa saja yang dibahas? Nah ini apa saja yang dibahas, kalian bisa melihat panduannya ya. Panduannya yang pertama nih, peristiwa apa yang terjadi ya. Ini menggunakan 5W1H ya. Nih, kapan itu terjadi, siapa lembaga negara apa saja yang terkait di dalam kasus tersebut, mengapa hal itu terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, dan nah ini yang terpenting ya teman-teman, ya anak-anak ya. Adakah hubungan antar lembaga dalam video tersebut? Ya, kemudian kalian tuangkan di dalam mind mapping ya, mind mapping. Kemudian nanti setelah selesai kalian presentasikan ya. Baik, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi silakan yang sudah kelompoknya yang bisa presentasi. Ya nanti ada teman yang presentasi, yang lainnya menanggapi ya, memberikan komen ya. Hasil memberikan komen, tanggapan hasil karya dari kelompok yang lain. 5 menit lagi. Nah, itu bagus ya, sudah bagus, powerful, kreatif mainnya, brainstorm. Ya, sampai sini ada kesulitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kita ngambil video yang dari Jokowi atasi kericuhan Rembang. Oke, ya berarti Rempang ya, Jokowi ya. Jadi anggota kelompoknya ada Amira, Nahla, Nia, sama Siva. Jadi di mind map kali ini yang peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut adalah presiden yang mengutus kepala BKPM ke Pulau Rempang karena terjadinya kericuhan antara warga dan aparat keamanan serta kesalahan komunikasi antara warga dan Pemda setempat mengenai perkembangan ekonomi Rempang ekosistem. Untuk kapan ini terjadi, sebenarnya itu ada kejadiannya ada dua. Yang pertama itu saat Jokowi mengutus ketua BKPM yang ke Pulau Rempang pada Selasa 12 bulan
September 2023, tapi kita mengambil tanggal yang terjadinya bentrokan antar warga dengan aparat. Terjadi bentrokan antar warga dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis tanggal 7 bulan September 2023. Siapa atau lembaga negara apa saja dalam video tersebut? Pertama ada Presiden Republik Indonesia Yang sudah dilakukan antara Pemda setempat dengan masyarakat. Oke, sekian dari kami. Ya. Ada yang ingin menanggapi atau bertanya? Ya, bertanya udah bagus. Oh, Terima kasih. Colorful ya, colorful ya. Ya, yang lainnya mungkin dari kontennya silakan kontennya. Ya, silakan Nafisa. Ya, Gansa. Ya, silakan Gansa. Tulisannya bagus, tapi itu yang nomor 6 mungkin tulisannya bisa digedein lagi. Iya. Terima kasih ya sarannya Gansa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mengasihkan tentang ini saja kita tonton video tadi ya. Tadi videonya sama yang seperti kelompok sebelumnya, yaitu tegas Jokowi berucap atasi kericuhan Rempang. Peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang antara warga dengan aparat keamanan tentang pengambilan lahan tanah di Pulau Rempang. B. Kapan itu terjadi? Hal ini disampaikan Jokowi saat mengunjungi pasar Krambut di Banten pada Selasa 12 September 2023. Siapa lembaga negara apa saja dalam video tersebut? Presiden, lembaga eksekutif, BKPL, lembaga pemerintah, kementerian bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. Ya, itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi, karena di situ sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 40. Ujar Joko. Dimana peristiwa itu terjadi? Toko lawan beliau Pulau Rempang, pasar Krambut Banten Selatan. Adakah hubungan antara lembaga dengan video tersebut? Buktikan dengan fungsi hak penggunaan lembaga tersebut. Lembaga Baik. contoh nasional. Ya, bisa dibaca sekarang. Ya. Lembaga eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. H. Merancang atau membuat undang-undang, lalu membimbingnya kepada badan perwakilan rakyat sampai menjadi sebuah undang-undang. Wewenang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan keputusan pemerintah. Lembaga pemerintah, kementerian menyelenggarakan dukungan pada lembaga dan lembaga atau kementerian di dalam bidang pemerintahan. Tanggung jawab pada presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan kewenangan lembaga pemerintah dan kementerian yang dibentuk pemerintah tidak atas perintah undang-undang dalam membentuk aturan perundang-undangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yuk di komentar. Ya, silakan makan. Ya, Suaranya silakan. terlalu kecil. Iya. Oke, baik. Lewatnya ya. Ya. Dari segi lewatnya ada lagi yang segi konten yuk teman-teman. Konten lagi? yang bisa kalian apa nih yang kurang kan? Bisa dari kan ada yang tema yang sama. Ini kayaknya kurang nih kontennya. Itu ada. Atau ada kelebihannya Pak? Ah, ya baik ya. Ada kelebihannya. Ya. Ya, silakan Lola ya. Itu kalau bisa ada lagi yang biar enggak kekecilan.
poin-poinnya. Oke, good. Ya. Ada lagi? Good. Silakan. Sudah? Ya, baik. Kita kasih plus. Kelompok tadi boleh memberikan kesimpulan, ya, masukkan apa saja yang dari temannya. Tadi kelompoknya Mia boleh kesimpulan tadi apa salah satu temannya atau masukan atau yang tadi yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Masukannya tadi tulisannya terlalu kecil, jadi mungkin nanti lain kali kalau mau presentasi bisa digedein atau dirangkum lebih jelas. Oke, good. Kalau kelompoknya ini Nesa apa? Boleh kesimpulannya buat nanti ke depannya bagaimana ya? Lebih baik. Tadi ada yang nanggepin kalau tulisannya kecil, jadi kalau misal kedepannya itu mungkin sama kayak Mia, lebih dilakukan lagi atau dipisahin aja tulisan. Oke, poin-poinnya. Iya, berarti ya baik. Fontnya itu loh. Fontnya, ya baik ya. Ya, baik kita kasih applause semuanya. Ya. Sebelum kita akhiri boleh ya, boleh dari kalian memberikan kesimpulan ya. Kita sudah membahas apa saja hari ini. Yuk boleh ya. Materinya kita tadi proses pembelajaran dari awal sampai sekarang. Apa yang bisa disimpulkan? Yuk. Silakan Nahla apa? Jadi lembaga itu ada banyak fungsinya. Lembaga penyelenggara negara. Ada lembaga legislatif ya. terus eksekutif, terus yudikatif. Oke, silakan. Yang mau menambahkan tentang fungsi dari lembaga legislatif, ya. Silakan ya. Lembaga legislatif itu lembaga negara yang berwenang membuat undang-undang untuk menjalankan negara. Nah, legislatif yang membuat undang-undang ya untuk menjalankan negara. Silakan kalian menuliskan ya. Tolong dibagi ya. Tuliskan istilah-istilah penting yang menurut kalian ini perlu diingat nih. Bagikan teman-teman yang makan. Ya, usahakan yang berbeda ya. Ini dengan menggunakan versi apa tidak warna-warninya. Silakan di sini tidak warna-warni ya. Sudah. Iya, aku udah izin DPRD. Aku DPRD. Aku udah. Aku KPU. Majelis yang panjang, majelis Tadi kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan ya, kalian berdiskusi, membuat mind mapping. Yuk refleksinya apa sih? Apa manfaat yang kalian dapatkan pada hari ini? Ya. Kemudian ya oke, nggak bisa. Ya, jadi manfaat yang saya pelajari tadi itu saya jadi tahu kalau negara Indonesia itu bukan negara biasa. Jadi ada lembaga penyelenggaranya yang menjalankan tupoksinya masing-masing. Itu juga berguna buat demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oke, good. Kita kasih applause. Tadi tentang apa yang dapat lalu. Tadi ada beberapa kegiatan. Apa sih? Dari kegiatan tadi ada nggak tantangannya? Ya, kita dalam kerja kelompok ya, Nahla. Kerjasama.
Tantangannya gimana tuh? Dalam bekerja sama ada nggak tantangannya? Koordinasi. Oh, koordinasinya. Ya, itu tantangannya. Nah, dalam berkoordinasi itu tantangannya apa solusinya? Dalam kelompok kalian ini? Mendengarkan satu sama lain. Mendengar sama lain ya. Jadi kompak ya. Jadi duluan yang pertama selesai ya. Oke, terima kasih. Ya, silakan nanti kalian baca ya untuk subbab yang kedua ya. Subbab kedua mengenai sistem pemerintahan daerah, provinsi, kota dan kabupaten. Ya, diharapkan kalian bisa menambah pemahaman tentang lembaga-lembaga negara ya. Supaya fungsi wewenang lembaga negara itu menjadi inspirasi buat kalian. Oh iya, aku ingin menjadi anggota DPR. Siapa yang berminat menjadi anggota DPR? Ada? Ya. Aku nanti nih mau menjadi anggota Mahkamah Konstitusi ya, untuk menjaga undang-undang ya agar dilaksanakan dengan baik. Sampai jadi presiden? Mudah-mudahan tercapai ya. Ya. Baiklah, boleh karena sudah selesai pembelajaran kita hari ini, ya boleh untuk ketua kelas menyiapkan. Alhamdulillah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.